Halo, everybody, good morning. Say good morning. Good morning, teacher. Iya, pagi-pagi itu harus bersemangat tentunya karena ini adalah the second day for examination. Oke, teacher, hari ini semoga anak-anak kita semua di rumahnya bersemangat ya, lebih bersemangat. Harus tetap semangat. Ya, harus lebih bersemangat karena ini hari kedua kita untuk melaksanakan ujian PAT. Tapi sebelumnya kita mau ajak anak-anak teacher untuk lebih happy dulu. iya, kita ajak lebih happy. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita melaksanakan ujian PAT yang kedua, kita pertama-tama akan mengikuti ibadah terlebih dahulu. Benar kan teacher Suni? Iya, kita harus bersyukur dulu untuk kasih Tuhan yang masih kita rasakan hingga hari ini. Iya. Bagaimana dengan teacher? Lalu kita akan berdoa, mohon bimbingan Tuhan supaya hikmat dari Tuhan menyertai untuk kita dapat menjawab setiap soal. Jadi anak-anak teacher di rumah bersiap untuk mengikuti ibadah. Teacher berharap semuanya bisa mengikuti ibadah dengan baik. Oke, anak-anak teacher? Baiklah anak-anak teacher, semuanya kita mengikuti ibadah dengan baik dan bersungguh-sungguh. Oke, anak-anak teacher, semuanya lipat tangannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih ganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom anak-anak teacher, semuanya yang ada di rumah yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian pada hari ini, hari kedua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini dan mengikuti ujian hari ini, kita akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya kalau kita berdoa memulai suatu kegiatan dimulai dengan doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan, semua kegiatan kita serahkan kepada Tuhan. Baik anak-anak teacher, mari teacher mengajak di sini untuk membaca renungan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15. Teacher bacakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, jadi di situ anak-anak teacher harus membacanya sekali lagi dan merenungkannya. Di sini teacher menjelaskan bahwasanya mengambil renungan yaitu membenci itu sama dengan membunuh.
Jadi artinya membenci itu bukan sama membunuh secara daging kita, membunuh, ambil pisau lalu kita tusuk atau kita tusuk teman atau tidak, tetapi bagaimana membenci itu artinya kita sudah membunuh teman yang ada dalam kita ini, kita sudah membunuh teman kita dan kita membenci teman kita sehingga kita tidak berteman lagi dengan teman yang satu, kita membenci teman itu, kita sudah membunuh kerohanian kita. Jadi di sini anak-anak teacher sekarang kalau ada teman-teman yang mau jadi anak Tuhan Yesus yang baik, maka di sini teacher akan bagikan beberapa hal yang harus anak-anak teacher lakukan, yaitu yang pertama, anak-anak teacher harus menghormati orang tua. Ya, salah satunya itu yaitu menghormati orang tua. Karena kalau kita tidak menghormati orang tua, itu samanya dengan kita membenci atau tidak menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk saling mengasihi sesama, mengasihi orang tua, dan lebih mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua di sini yaitu menghormati guru di sekolah. Di sini Tuhan mengajarkan, Tuhan memerintahkan kepada kita semua, terlebih khususnya kepada anak-anak teacher yang ada di rumah, bahwasanya kita harus menghormati guru-guru yang ada di sekolah. Itu yang menjadi perintah yang Tuhan ajarkan di sini. Kemudian yang ketiga yaitu hidup menghargai sesama. Sudah teacher bilang tadi bahwasanya kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi teman-teman kita, keluarga kita, kakak adik kita yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang keempat, tidak boleh saling membenci. Yang kelima, harus hidup penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Jadi anak-anak teacher di sini teacher mengimbau kepada kita semua bahwasanya kita harus penuh kasih. Kita harus saling mengasihi teman, kita harus saling mengasihi orang tua, guru-guru yang ada di sekolah. Jadi itu saja yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan kepada kita semua, khususnya buat anak-anak teacher yang pada hari ini akan mengikuti ujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik anak-anak teacher, kita sudah dengarkan firman Tuhan, ya, di mana kita diajarkan untuk saling mengasihi. Ya. Teacher harap kalian boleh menerapkan ini di dalam kehidupan kalian. Baik, sebelum kita akan memulai ujian penilaian akhir tahun, kita akan berdoa dulu semuanya. Anak-anak teacher lipat tangannya dan tutup matanya, teacher akan pimpin doanya. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami. Kami merasakan berkat-berkat Tuhan yang sudah memimpin kami. Di sini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati seluruh anak didik kami, curahkan Roh Kudus kepada mereka supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh kasih, yang mengasihi orang tuanya, menghormati orang tuanya, dan juga di hadapan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan mengikuti ujian. Biarlah anak-anak didik kami semua yang ada di rumah dapat mengikuti ujian dengan baik, mereka dapat mengisi ujiannya, dan mereka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih ya Bapak di surga, memberkati juga semua orang tua yang sudah membimbing anak-anaknya di rumah, berkati juga mereka di dalam kesehatan, berkati juga mereka yang sedang bekerja ya Bapak. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Hai anak teacher semuanya, masih berjumpa lagi dengan Teacher Winda. Teacher akan membacakan kembali tata tertib untuk mengikuti ujian daring. Yang pertama, peserta ujian membuat fakta integritas yang berisi pernyataan akan mengerjakan ujian secara jujur. Jadi anak teacher harus mengatakan di grup WA-nya, saya mengerjakan ujian dengan jujur. Yang kedua, peserta ujian menginformasikan kehadiran siswa melalui WA grup masing-masing. Jadi kalau WA-nya ditutup sama teachernya, japri atau WA ke pribadi ke teachernya. Yang ketiga, peserta ujian sudah siap di depan gadget atau di depan handphone atau di depan laptop untuk mengikuti arahan dari wali kelas 15 menit sebelum ujian dimulai. Yang keempat, peserta ujian mendengarkan wali kelas membacakan tata tertib
melalui gadget. Yang kelima, peserta ujian wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan seragam harian peserta didik di sekolah. Jadi hari ini kita menggunakan seragam putih biru dan besok terakhir menggunakan seragam pramuka. Yang keenam, selama ujian berlangsung, ini yang paling penting. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Gak boleh nanya kakak, gak boleh nanya mama atau papanya. Yang kedua, bekerja sama dengan peserta lain. Gak boleh video call dengan temannya untuk menanyakan nomor 5 apa, nomor 6 apa. Tidak boleh. Yang ketiga, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. Jadi kalau mamanya kasih, ini jawaban yang benar, Ma, saya ujian harus jujur. Yang keempat, perlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Seperti teacher bilang, tidak boleh itu video call melalui WA dan melihat jawaban dari temannya, dilarang. Kemudian yang kelima, menggantikan atau digantikan orang lain. Ini ujian kan kalian, bukan orang tua. Jadi jangan orang tua yang mengerjakan ujiannya. Dan tata tertib yang terakhir adalah peserta didik menyelesaikan ujian dengan batas waktu yang ditentukan. Jadi kalau 90 menit, oh berarti harus 90 menit. Jangan lewat, jangan kurang. Diperhatikan lagi soal ujiannya. Demikian tata tertib dari teacher. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak teacher, tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Ketika kamu dalam melakukan aktivitasmu, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak teacher semuanya. Terima kasih, selamat ujian, Tuhan Yesus memberkati.